Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mukhlisin SAG selaku Kepala Sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Rabak. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Rabak. Dan tak lupa juga yang saya hormati untuk pembicara pada pagi hari ini, ada Ibu Khairunisa Nur Isnaini MKOM selaku pembicara pertama, kemudian Bapak Adam Prayogo Kuncoro MKOM selaku pembicara kedua, dan Bapak Didit Suartono MKOM selaku pembicara ketiga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu acara webinar pengenalan Canva dan pemanfaatan layanan Google untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di era pandemi bagi guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Rabak Kabupaten Purbalingga. Dan yang kedua kalinya, tidak lupa sholawat dan juga salam selalu kita curahkan atau selalu kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan hingga yaumil akhir. Sebelumnya perkenankan terlebih dahulu, di sini saya sebagai pembawa acara dan juga sekaligus moderator akan membacakan susunan acara terlebih dahulu pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan-sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Ibu Khairunisa Nur Isnaini MKOM dengan tema pengenalan aplikasi website Canva, kemudian dilanjutkan pemaparan materi kedua oleh Bapak Adam Prayogo Kuncoro MKOM dengan materi pemanfaatan Google Drive untuk file sharing, dan pemaparan materi yang ketiga oleh Bapak Didit Suartono MKOM dengan materi pemanfaatan Google Form untuk pembuatan soal online. Dan kemudian nanti dilanjutkan oleh sesi foto virtual, dan terakhir adalah penutup. Baik, mungkin karena waktu sudah semakin siang, marilah kita awali untuk acara yang pertama pada pagi hari ini, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bismillah ini bisa memberikan kelancaran pada acara webinar pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama oleh Bapak Didit Suartono MKOM dari dosen Universitas Amikom Purwokerto selaku Ketua Pelaksana. Kepada Bapak Didit kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita ya, sehingga kita bisa berkumpul melalui online ya, webinar untuk melakukan pengabdian. Ya, terhormat Pak Mukhlisin ini sebagai Kepala Sekolah Mibrabak dan para peserta baik guru ataupun tenaga kependidikan serta tim pengabdian dari Universitas Amikom Purwokerto, dari Bu Devi, Bu Nisa, dan Pak Adam. Terima kasih yang pertama-tama saya aturkan atas kehadiran ya, yang telah meluangkan waktunya di kesibukan yang hari ini, Bapak Ibu, untuk hadir mengikuti acara webinar pengenalan Canva dan pemanfaatan layanan Google untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ya di era pandemi bagi guru di Mibrabak. Ya, kemudian ini pengabdian yang kami lakukan ini merupakan Bapak Ibu
sebagai salah satu bentuk tridharma ya dari dosen Bapak Ibu yang ini. Kenapa kok ada pengabdian gitu ya, nah, semacam itu. Kemudian kebetulan hari ini kita melaksanakan di Mimrapak walaupun dengan online ya, dan di masa pandemi ini ya alhamdulillah masih bisa akhirnya dengan kemarin sudah beberapa kali gitu ya direncanakan, alhamdulillah bisa terlaksana hari ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Nah untuk pengabdian kali ini yang sudah dipersiapkan, saya kira nanti bisa menambah pengetahuan, kemudian bisa menunjang ya, dengan harapannya menunjang pekerjaan ataupun yang bisa memperlancar gitu ya, untuk memperlancar pekerjaan ataupun tugas-tugas dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu sambutan dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Didi Suhartono atas sambutannya. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua oleh Bapak Muklisin SAG selaku Kepala Sekolah MIM Rabak. Pada Bapak Muklis, waktu dan tempat kami persilakan. Kita akan surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi limpahan kenikmatan yang luar biasa. Salah satu limpahan nikmat yang luar biasa adalah nikmat sehat. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang kami hormati, wabil khusus dari Amikom, Bapak dan rekan-rekan yang sangat kami hormati. Yang pertama mohon maaf karena ini agenda dan rekan-rekan sudah mengagendakan cukup lama, tapi karena situasi dan kondisi sehingga akhirnya baru terlaksana agenda pada siang hari ini. Ini pun kami mohon maaf juga dari jadwal yang seharusnya jam 9 kita mulai, tapi mohon maaf Pak Didit, karena tadi kami ada instruksi dari kantor untuk merapatkan beberapa hal, sehingga kami harus melaksanakan rapat dengan rekan-rekan guru di madrasah. Dan seyogyanya acara Zoom ini dilaksanakan kami dari rumah masing-masing Bapak Ibu guru. Tapi ini satu kesempatan juga karena tadi kami harus rapat sehingga Zoom kami laksanakan bersama dari madrasah, begitu Pak Didit dan rekan. Terus insya Allah apa yang akan disampaikan Pak Didit dan rekan pada siang hari ini insya Allah merupakan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami. Mudah-mudahan nanti kami bisa mewujudkannya atau bisa menyalurkannya dalam kegiatan kami sehari-hari sebagai pendidik di MI Muhammadiyah Rabak. Sekali lagi mohon maaf atas beberapa keterlambatan kendala yang akhirnya acara Zoom bisa dilaksanakan pada siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan lancar dan insya Allah kami akan menyimak dengan sungguh-sungguh karena ini ilmu yang luar biasa dari para dosen muda di Amikom. Mungkin seperti itu sambutan dari kami mewakili Bapak Ibu guru semua DMMI Muhammadiyah Rabak. Salam kenal dan salam silaturahim. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya kepada Bapak Muklisin.
Kemudian acara berikutnya adalah pemaparan materi atau inti acara. Kita mulai dari materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Hoirunisak Nur Isnaini MKOM dengan untuk materi pertama adalah pengenalan aplikasi website atau website Canva. Monggo kepada Ibu Hoirunisak Nur Isnaini, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang ada di Mimrapak, silakan untuk nanti memberikan pertanyaan kepada pembicara. Silakan Ibu Hoirunisak Nur Isnaini. Oke, siap. Terima kasih Mbak Devi. Mohon izin, Pak Muhsin, Pak Didit, Pak Adam, dan semua guru-guru yang menyimak. Ini nanti ada sedikit materi, pemaparan materi dari saya. Meskipun ini virtual, semoga materinya ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jadi mungkin saya langsung share screen saja, supaya tidak terlalu lama. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, sebetulnya untuk aplikasi Canva ini bisa diambil atau bisa diikuti ya melalui website maupun melalui handphone Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini yang saya perkenalkan ini melalui website. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung seperti ini ya, canva.com gitu ya. Nah, nanti untuk pembuatan akun dan tahap-tahap selanjutnya nanti saya akan berikan modul pelatihannya setelah selesai materi ya. Jadi sudah saya siapkan untuk langkah-langkah dari pembuatan akun sampai dengan pembuatan misalkan presentasi dan yang lainnya. Jadi mungkin ini akan sedikit lebih ringkas dari yang seharusnya karena ini virtual yang diikuti oleh Bapak Ibu. Jadi mungkin ini hanya sekilas saja. Untuk Canva sendiri sebetulnya tidak hanya digunakan untuk pembuatan presentasi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini banyak ya. Bisa misalkan kita itu membuat daftar riwayat hidup ini yang sudah ada, daftar riwayat hidup ada, kemudian misalkan postingan Instagram official dari sekolah maupun misalkan untuk Bapak Ibu guru juga kami semua ya sebagai sesama pengajar ini untuk presentasi pun bisa. Jadi tapi untuk pengabdian kali ini ya, untuk acara kali ini nanti saya khususkan untuk presentasi. Jadi yang ini yang sudah saya buat ini nanti ada di modul pelatihan ya Bapak Ibu. Mungkin yang perlu saya sampaikan sebetulnya untuk presentasi ini biasanya kan kita sering menggunakan Microsoft PowerPoint gitu ya. Microsoft PowerPoint itu kan aplikasi yang sudah terpasang di PC maupun di laptop Bapak Ibu semua. Sedangkan kalau misalkan Canva ini salah satu referensi, barangkali Bapak Ibu juga mau mencoba. Jadi ini online, jadi harus terhubung dengan internet. Penambahan misalkan seperti ini, saya klik di sini. Nah, misalkan untuk penggunaan penggantian teks maupun misalkan tambah gambar dan lain sebagainya, ini ada di sini Bapak Ibu. Dan ini sudah saya siapkan di modul yang sudah saya buat untuk Bapak Ibu semua. Jadi misalkan kalau kita menambah misalkan ini kita tinggal gini, tinggal tarik ke sini misalkan. Jadi ini bisa tinggal kita edit, salin tempel hapus maupun kita beri komentar gitu. Jadi ini penyimpanan maupun pembuatannya ini secara online ya. Jadi mungkin memang berbeda dengan PowerPoint yang biasanya kita gunakan gitu. Jadi kalau misalkan
kita akan menambah, misalkan kita akan menambah gambar pun ini bisa. Jadi nanti kita langsung kalau yang seperti ini berarti bisa dari perangkat ya. Jadi perangkat itu bisa laptop kita, bisa HP kita, bisa personal komputer kita. Jadi misalkan saya download. Ini contoh saja. Nah, nanti yang akan kita ambil gitu ya, foto maupun gambarnya nanti akan masuk ke sini semua. Tinggal nanti kita memilih yang mana. Jadi tinggal diklik, dimasukkan ke slide gitu ya. Istilahnya kan slide gitu. Nanti tinggal perbesar, perkecil, dan kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, untuk misalkan kita mau menampilkan ini bisa, jadi seperti kalau di PowerPoint tuh kita klik F5 atau slideshow gitu ya. Ini bisa kita tampilkan juga, misalkan seperti ini ya. Jadi ini untuk meninjau ya. Misalkan kita sudah membuat, kita meninjau ini hampir sama dengan apa yang kita buat di PowerPoint gitu. Jadi ini seperti tombol F5-nya kalau misalkan kita menggunakan tampilkan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau ini misalkan ini sudah selesai ya, kita edit gitu ya. Mungkin ini kalau di MI itu karena kebetulan juga kakak saya itu juga dari MI. Jadi misalkan ada mata pelajaran nun sewu kalau misalkan saya keliru nggih Bapak Ibu, misalkan ada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam gitu ya, tinggal nanti kita klik aja sejarah kebudayaan Islam. Jadi untuk pemilihan font dan lain sebagainya ini tergantung selera kita masing-masing, bisa model yang formal maupun model yang biasa itu tergantung Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan mata pelajaran ini nanti misalkan diampu oleh misalkan Mbak Debi gitu ya. Mbak Debi. Nah, ini nanti bisa seperti ini. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan gambar, misalkan sejarah kebudayaan Islam tentang misalkan kisah Nabi Muhammad gitu ya. Nanti tinggal cerita-ceritanya secara singkat bisa kita tambahkan satu persatu. Misalkan dalam satu cerita bisa dibagi menjadi 6 bagian gitu. Ini bebas saja, tergantung pemilihan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan apa namanya, karena ini kanvanya umum ya Bapak, jadi ini kan hanya template ya. Jadi boleh kita ganti semau kita, sebutuhnya kita untuk teks. Kemudian kalau misalkan elemen itu yang tadi ya, bisa gambar, bisa bentuk. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita ambil ya. Misalkan kita mau mengambil materi tentang matematika ya mungkin icon-iconnya atau gambar-gambarnya itu yang berhubungan dengan matematika. Tapi kalau misalkan ya tentang misalkan sejarah budaya Islam, mungkin agak logo, icon, dan lain sebagainya kita tinggal mengikuti. Kalau misalkan tidak disediakan di sini karena ini template, jadi kita bisa mengambilnya dari sini. Jadi sebelumnya kita download dulu gitu ya, download dulu, kita cari dulu, atau kita namakan sebagai aset gitu ya. Jadi gambar maupun video yang Bapak Ibu punya, kemudian mau dimasukkan ke sini, itu bisa melalui ini. Ini gambar, kemudian yang ini video. Jadi ini bisa unggah media, kemudian nanti masuk ke halaman sini seperti yang ada di gambar. Kebetulan saya tidak ada contoh yang video. Jadi ini tinggal bisa dimasukkan. Misalkan sudah ada di sini, kemudian kita pilih, otomatis akan muncul di
slide yang sedang kita kerjakan. Jadi ini mau diputar dan lain-lainnya, ini terserah Bapak Ibu ya yang sedang membuat. Nah, kalau misalkan online seperti ini bagi slide-nya gitu ya, filenya gitu ya, file PPT gitu. Nah, kalau file PPT nanti kita bisa ngambil dari sini Bapak Ibu yang titik 3 ini. Nah, ini bisa dengan berbagai cara Bapak Ibu. Jadi bisa misalkan kita mau membuat presentasinya ini menjadi handout atau modul gitu ya. Jadi nanti bukan sebagai file presentasi. Nah, nanti kita ngambilnya yang ini. Unduh. Nah, disarankan kalau dari yang Canva-nya sendiri, itu disarankannya ini ya, portable dokumen. Nah, ini disarankan. Jadi ini untuk diarahkan kita supaya presentasi PowerPoint-nya itu bisa menjadi handout maupun modul. Nah, kemudian misalkan saya mau menyimpan hanya halaman 1 dan 2, misalkan. Jadi ini saya klik selesai, jadi kemudian ini namanya disarankan, ini berarti boleh yang lain ya, sepanjang karena akun Canva saya ini yang biasa bukan yang premium, jadi hanya bisa memilih dari file gambar ini yang PNG, JPEG, kemudian yang 2 ini yang dokumen. Ini juga bisa untuk video maupun gambar bergerak. Nah, misalkan saya unduh atau saya download ya. Nah, ini muncul. Kemudian di sini kita simpan berkas. Oke. Nah, ini di close dulu. Nah, di sini nanti akan muncul ya. Nah, saya akan langsung buka. Nah, ini. Jadi tadi dari website Canva-nya kita bisa lihat bahwa yang kita pilih itu misalkan tadi halaman 1 dan 2 ya, ini halaman 1 dan 2 saja yang tersimpan gitu. Kemudian sebentar, Canva-nya tertutup ini ya. Canva. Tertutup. Ini ya, saya ulang, mohon maaf. Jadi untuk tadi kan sudah saya sebutkan kalau misalkan disimpan dalam bentuk file presentasi PPT seperti yang ada di PowerPoint, apakah bisa? Tentu saja bisa Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu nanti masih klik yang 3 titik ini, kemudian nanti pilihnya yang ini, yang Microsoft PowerPoint. Jadi nanti filenya akan berbentuk presentasi PowerPoint PPT seperti yang ada di Microsoft PowerPoint, tinggal nanti kita mau pilih semua halaman, berarti nanti pilihnya yang ini. Kalau misalkan kita mau pilih 1 atau 2 slide, tergantung kebutuhan kita, ya nanti mengikuti. Misalkan ini ya, saya ngunduhnya atau downloadnya untuk semua slide. Nah, ini kita tunggu. Karena biasanya lama downloadnya atau unduhnya itu tergantung karena ini ya, gambar. Jadi gambar atau icon yang ada di per slide ini misalkan itu file size-nya atau ukuran gambarnya ini besar ya. Misalkan untuk ukuran gambar yang ini misalkan saja. Nah, yang ini misalkan ini 1 MB sendiri atau misalkan 5 MB sendiri, otomatis kalau di setiap slide ada gambar yang kapasitas gambarnya tinggi, besar, itu nanti mempengaruhi ukuran dari file yang akan diunduh, sehingga nanti waktunya mungkin akan sedikit lebih lama.
Nah, kemudian kita melihatnya dari sini. Jadi biasanya nanti kalau misalkan kita dapat file ya dari luar, nah karena posisinya seperti ini, ketika kita misalkan mau mengedit lagi, itu bisa dengan dua cara Bapak Ibu. Misalkan kita mau mengeditnya karena tidak ada atau tidak menggunakan ya, bukan tidak ada, tapi tidak menggunakan akses internet, otomatis kita nanti bisa klik dari enable editing. Jadi kita masih bisa mengedit seperti biasa yang ada di file PPT kita. Nah, tetapi mungkin ada sedikit kekurangan ya. Jadi di sini karena kita membuatnya itu di website maupun yang di aplikasi Canva, jadi otomatis perlu penyesuaian ini, misalkan jenis font. Jenis fontnya ini kan yang ada di sini ya, otomatis ketika di-download itu bisa jadi berubah karena tidak tersedia di Microsoft PowerPoint-nya. Nah, ini kan agak berbeda ya, bisa dilihat perbedaannya yang ini dan yang ini. Jadi kalau misalkan ternyata kita sudah download, terus menggunakan tipe filenya PowerPoint seperti ini, nah sebaiknya menurut saya kalau mau diedit itu dieditnya itu di sini Bapak Ibu. Misalkan ini sudah selesai ya Bapak Ibu buat. Nah ini tampilan awalnya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti melihatnya di sini, di semua desain Anda. Nah karena tadi saya sudah membuatnya ini ya, jadi kita mengeditnya dari sini Bapak Ibu, otomatis yang sudah kita buat itu akan terlihat di sini. Jadi kita akan membuka ulang dan nanti Bapak Ibu mau mengedit di bagian yang mana gitu. Mau dikurangi, ditambahkan dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk disimpan gitu ya, masih dengan cara yang sama. Mau menggunakan tombol unduh boleh. Di sini mau dijadikan video juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan kita semua. Kemudian kalau misalkan pakai PowerPoint tadi sudah ya. Jadi ini masih banyak cara kita mengunduh atau istilahnya mengambil dari apa yang sudah kita buat di website ini. Jadi kalau biasanya untuk hal-hal yang mungkin sedikit rumit seperti materi pelajaran yang harus ada di presentasi ataupun mungkin desain yang cukup banyak aset gambar gitu ya. Jadi biasanya menggunakan website, tapi tidak memungkiri ini juga bisa diedit atau digunakan di dalam aplikasi Bapak Ibu ya, di Google Play Store itu bisa diunduh aplikasi Canva yang via handphone. Tetapi mungkin fiturnya akan berbeda dengan yang website Bapak Ibu. Karena yang ada di website ini secara umum otomatis kita dalam menggunakan pengaturannya itu lebih mudah dilihat juga. Kemudian ada beberapa fitur yang mungkin akan berbeda secara tampilan gitu. Kemudian yang ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, ini mungkin karena kita sharing ya Bapak Ibu, tidak langsung praktik di tempat maupun ini yang waktunya yang lama atau seperti apa. Jadi ini sebetulnya yang penggunaan Canva ini sudah saya buatkan modulnya nggih Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi yang saya sebutkan itu kan ceritanya saya sudah membuat, nah tinggal diedit yang sudah disimak Bapak Ibu. Nah kalau di modul justru ini lebih lengkap Bapak Ibu karena ini waktunya juga tidak terlalu lama. Jadi kalau yang di modul ini lengkap dari bagaimana kita membuat akunnya dari website Canva itu sendiri.
Nah, ini yang saya buat ini dari versi website ya, bukan versi aplikasi. Jadi dari kita membuat akun, Bapak Ibu boleh menggunakan akun Google maupun dengan akun yang lain. Kemudian di sini pendaftaran akun seperti biasa, kemudian save password dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini kita bisa memilih Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sebagai pengajar, maka kita akan diarahkan kanvanya ini ditunjukkan untuk guru atau pengajar gitu ya. Kalau misalkan untuk perusahaan, barangkali nanti lebih ke poster, kartu undangan, dan lain sebagainya. Jadi ini tergantung kebutuhan kita. Kemudian ini kalau misalkan kita menggunakan websitenya ini untuk akun-akun yang premium. Nah, ini bisa menggunakan paket ya, namanya Canva for Education dan lain sebagainya. Canva for Business dan misalkan untuk usaha kecil tadi yang sudah disebutkan di atas. Nah, ini tampilan awal ketika kita nanti sudah membuat akun. Jadi buatlah desain pertama Anda. Jadi kalau misalkan kita desainnya untuk presentasi, hasilnya seperti tadi. Nah, ini saya pilih yang presentasi. Kemudian di sini saya juga memberitahu di dalam modul bahwa di sini ada template juga Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya buat itu template yang sudah disediakan oleh Canva-nya sendiri. Nah, ini tadi saya memilih yang ini. Jadi kalau di PowerPoint itu kan kita ada menu, kemudian menu itu beberapa tab ya, atau beberapa tab untuk pengaturan-pengaturan gitu ya. Dari yang edit, format, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Canva sendiri kita 5 ini ya, 5 dari template, kita boleh memilih. Kemudian dari elemen, elemen itu gambar, bentuk, foto, dan lain sebagainya. Kemudian untuk unggahan, nah ini tadi yang sudah saya buat ya, saya contohkan juga. Nanti ada foto maupun video yang akan dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk teks tadi juga sudah. Nah, ini untuk yang lainnya. Jadi misalkan di sini bisa emoticon gitu ya. Emoticon boleh, kemudian logo-logo yang lain, kemudian ini ada maps-nya juga boleh. Jadi tergantung apa yang akan dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada pilihan misalkan untuk menerapkan semua template ya. Jadi menerapkan semua template boleh. Jadi nanti yang ada di sini akan masuk ke yang sebelah kanan ini ya. Jadi per slide ini masih sangat bisa untuk diedit oleh Bapak Ibu ya, isinya gitu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan dan saya contohkan kalau misalkan mau di edit gitu ya. Nah, di sini di yang nomor 16 ini nanti Bapak Ibu juga bisa mengedit ya. Secara khusus di bagian ini sudah saya sebutkan, misalkan yang A ini untuk mengubah font, kemudian yang B ini ukurannya, kemudian yang C ini pewarnaan, kemudian yang D ini pengaturan margin ya seperti yang ada di PowerPoint. Kemudian ada beberapa tombol yang lain yang di samping titik 3 tadi untuk pengaturan unduh ya. Ini di sini ada lagi yang efek. Nanti bisa memilih ya efek tulisannya gitu. Nah, kemudian yang penyimpanan file yang tadi sudah saya praktikkan juga. Jadi ini bisa memilih format yang disarankan. Kalau misalkan presentasinya mau dibuat seperti video gitu ya. Nanti dari per slide itu bisa Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mengatur dalam satu slide ini mau berapa detik atau mungkin berapa menit karena mungkin panjang ya materinya itu boleh. Jadi itu bisa nanti di save-nya akan berformat MP4 videonya.
Ini yang tadi juga sudah saya contohkan, simpan berkas, nanti di bagian download ya, bisa kita lihat. Ini ya, ini yang Microsoft PowerPoint, ini yang unduhan secara umum. Tadi juga saya perlihatkan kalau misalkan kita mau menampilkan ya, menggunakan tombol tampilkan, ini tampilkan, atau kalau di PowerPoint itu F5 ya, di slideshow. Jadi kita untuk mengecek barangkali ada kekurangan-kekurangan elemen gambar, bentuk, maupun mungkin typo teksnya ya, ada yang keliru atau ada yang kurang. Nah, ini bisa kita lihat. Ketika kita sudah membuat, kemudian kita sudah download seperti tadi, kemudian kita mau edit seperti yang sudah saya tadi sampaikan, bisa melihat di ini, di bagian semua desain Anda. Nah, jadi sebetulnya ini beberapa referensinya. Jadi sebetulnya untuk Canva ini tidak hanya digunakan untuk education ya, maksudnya tidak hanya presentasi maupun misalkan hal-hal yang berhubungan dengan kita sebagai, ini saya stop dulu. Jadi tidak hanya digunakan sebagai kita sebagai pengajar gitu ya, misalkan kita butuhnya untuk presentasi dan lain sebagainya. Sebetulnya ini banyak ya, hanya saja mungkin untuk tema yang kali ini saya lebih khususkan untuk salah satu referensi Bapak Ibu untuk menampilkan bahan ajar. Jadi untuk Canva sendiri ini bisa kita membuat flyer, kita membuat poster, kemudian kita membuat infografis, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan untuk infografis, sebentar. Saya share lagi ya. Oke. Nah ini kalau yang infografis nanti kita tinggal klikkan saja info grafik atau grafis di sini. Nah, biasanya nanti ada contohnya Bapak Ibu. Nah, misalkan kalau barangkali Bapak Ibu akan membuat infografis tentang PPDB online, misalkan PPDB online. Nah, ini nanti boleh menggunakan ini. Jadi websitenya itu menawarkan beberapa template yang bisa kita gunakan. Jadi ini tinggal nanti diperbesar, misalkan 100 ya, jadi supaya kita jelas juga. Nah ini nanti kita bisa tampilkan juga kalau misalkan kita mau membuat di luar pembahasan saya tadi yang presentasi. Misalkan alur pendaftaran PPDB online. Nah, di sini misalkan seperti ini. Nanti tinggal sebentar saya perkecil dulu. Nah, nanti tinggal misalkan kalau Bapak Ibu mau ini dikecilkan misalkan ya, supaya nanti di sini akan misalkan ini di tengah, nanti ada logo sekolah ya, logo dari MM Raba, kemudian dari